ada di situ sehingga tidak bisa mendengar secara langsung apa yang dimaksud oleh evaluator. Yang berikutnya Pak, Ada beberapa yang mendasar. Iya, Pak. Berikutnya. Yang berikutnya, apakah nanti yang penguji kelayakan itu akan menjadi penguji akhir? Tidak ada hubungannya. Nah, itu. Tidak ada hubungannya. Oh gitu. Bisa jadi penguji, bisa jadi tidak. Tidak ada hubungannya dengan ujian akhir. Karena penguji pelayanan itu kan, kalau ujian akhir itu kan harus inline dengan materi yang diujikan. Kalau di ujian kelayakan tidak. Jadi ada orang kuantitatif, ada orang kualitatif, terus ada yang sosial, ada yang eksak dan lain sebagainya. Apakah ada pertimbangan Pak bahwa nanti yang menjadi penguji akhir itu adalah penguji waktu ujian proposal? Karena yang paling banyak tahu dulu umumnya gitu. Umumnya gitu. Jadi pertimbangan. Jadi usulan dulu yang uji. Tapi kan ada penguji dari luar. Semuanya dari luar nanti. Umumnya memang dari proposal. Terima kasih Pak. Ada lagi yang antara promotor dan KPS. Terakhir mungkin Pak. Kenapa? Status untuk ujian kelayakan itu apa nanti tidak lulus atau gimana Pak? Tidak ada. Jadi nggak ada lulus dan tidak lulus. Sama dengan dievaluasi proposal. bahwa nanti ada perbaikan begini, ada perbaikan sedikit, ada perbaikan banyak. Ya. Dulu sempat diproses karena tidak layak, terus ada yang masa tidak layak. Ya sudah tidak ada layak atau tidak layak, tapi ada perbaikan. Menurut saya bagus prosesnya. Jadi artinya bisa agak mengkontrol kualitas. Artinya ini dari angkutan saya maksudnya seperti awal kita ujian proposal awal, saya punya itu mengenai longsor, kemudian amun daerah berbukit menurut salah satu penguji pada saat kalau longsor dan tidak, itu berarti kan orangnya harus mencari tempat yang baru, sedangkan karena mereka itu mereka korban emosional pada saat 1999 itu untuk daerah saya. Nah, logika saya, apakah ujian kelayakan itu tidak akan menjadi ini buat kita Pak, maksudnya satu momok baru untuk kita bisa merubah apa yang sudah kita sampaikan dengan promotor kita misalnya. Nggak ada yang diperlukan, nggak ada yang dikhawatirkan selama metodologinya benar. Ya kan? Selama justifikasi pembenaran metodologi itu sesuai, tidak ada masalah. Kita tidak akan membohong. Seperti tadi saya ceritakan, selama ini dalam ujian kelayakan tidak ada data yang bermasalah. Yang bermasalah itu penulisannya. Metodologi. Selama ini sampai sama hampir 50 mahasiswa yang sudah ujian kelayakan itu tidak. Ya, sempat menanyakan ini sampel atau kan ada kajian kualitatif itu kan tidak perlu sampel. Tapi ada, jadi bukan datanya kita. Anda mengatakan ini kualitatif, tapi pakai sampel banyak. Jadi kan dia meramu tuh, jadi datanya itu tetap sebetulnya bukan kualitatif, dia kuantitatif. Jadi datanya tidak ada masalah. Tapi dibahas secara kualitatif. Padahal kadang-kadang teman-teman itu menurut saya takut sama statistik ngomong kualitatif. Iya. Nah itu. Padahal sebetulnya statistik itu kan malah gampang, ada statistiknya. Angkanya jelas, ukurannya jelas, itu tambah enak. Yang susah apa? Softwarenya semuanya ada. Tinggal masukkan data keluar, sudah. Jadi tidak ada yang masalah kan di sini. Teman-teman mungkin takut dengan angka itu disebut tulisannya kualitatif. Padahal mungkin deskripsi dari data yang ada itu kan bukan kualitatif. Deskripsinya aja. Meskipun ada kalau teman-teman teknik biasanya ada bicara ini data yang kualitatif, data yang kuantitatif. Itu datanya, tapi penelitian itu kan data kuantitatif. Kualitatif itu yang non mainstream dari Pak Eko itu secara spiritual gitu kan. Ya itu harus seru
kita panjang lebar. Tambah susah loh. Kualitatif, jangan dikira nggak mudah. Ya. Jadi jangan khawatir dengan data. Jadi kita selama ini sampai sekian mahasiswa itu tidak pernah kita menyuruh menelitian ulang, kasarnya begitu dalam ujian. Tapi penulisannya yang di rearrange, ditata ulang tulisannya. Iya. Oh, nggak perlu takut lah. Besarnya segitu takut. Ya. Memang katanya mahasiswa ini mengerikan. Masa yang apa? Yang mengerikan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak lulus kan lega. Ya, memang biasa kan hidup itu kalau ada struggling kan, jadi kalau nggak ada struggling nggak indah hidup. Nggak nikmat. Oke Bapak sekalian, saya jawab. Iya. Oke, monggo. Itu untuk perpanjangan beasiswa itu apa kita mengajukan atau bagaimana? Mestinya ya, tapi detail administrasinya ke Mbak Yani, saya nggak tahu. Ke Mbak Yani di bawah. Gagalkan. Biasanya ada, tapi semua tergantung anggaran. Dan sekarang itu di Indonesia kan kalau anggaran itu sangat penting, yang menentukan kan juga DPR. Itu yang jadi rumit. Jadi sering ada ketidakpastian di situ. Terus kadang-kadang sisa banyak, ya karena dopnya di DPR itu Lambat. berlebih dan lain sebagainya. Itu yang sering jadi masalah. Jadi akhirnya sisa duit banyak. Oke Bapak sekalian. Iya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk mempercepat proses studi Bapak sekalian, bukan untuk takut ketemu saya. Terima kasih. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.